Oke, mari kita lanjut saja langsung ini sesi kedua dari si reaction. Setiap orang yang ingin masuk dalam politik harusnya mengerti bahwa politics, demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Banyak orang salah paham kalimat ini. Bagaimana pemerintahan akal itu? Yang dimaksud pemerintahan akal itu, mari kita periksa apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali ya, yang mengatakan bahwa tubuh kita ini dirajai oleh kolbu atau juga disebut akal, ya. Yaitu dia sebagai perintah utama itu ya. Kalau akal kita jelek maka cenderung perilaku jelek dan seterusnya. Bahwa secara medis pun tidak ada tubuh itu bergerak tanpa perintah dari akal, kecuali ada sistem error terjadi. Kalau error terjadi maka ada gerakan-gerakan yang tanpa melalui pikiran, tanpa melalui perintah akal. Itu pun sebenarnya perintah akal juga, tapi error tanpa disadari. Atau juga nanti disebut refleks, gerak refleks itu apa, nanti begitu juga sistem. Jadi pemerintahan akal melalui perintahan orang, itu akalnya disehatkan dulu, baru orangnya akan ikut sehat, gitu kira-kira maksudnya. Sekarang begitu banyak orang nyalek tanpa akal itu, karena ngincer amplop. Hanya orang nyalek tanpa akal, ngincer amplop. Emang bener gitu. Kita harus akui memang para penganggur yang gagal bersaing dalam perekonomian, perdagangan, konten kreator gitu kan, akhirnya ikut politisi yang dia anggap bahwa apa namanya, kesetiaan itu sudah cukup untuk menaikkan dia ke level lebih tinggi, apalagi modal gitu kan, apalagi dia punya modal, maka karir politiknya akan naik juga. Amplop. Kita mau batalkan itu di sini. Saya ada di Medan, dan kita ingin Medan jadi tempat pertama pertempuran akal pikiran. Ya. Medan tidak boleh diblok. Sorry, bukan blok Medan. Medan tidak boleh diblok pikirannya. Itu dasarnya itu. Bukan hanya Medan, semua juga tidak boleh diblok pikirannya. Kalau diblok pikirannya, maka demokrasi macet gitu. Maka kita tidak lagi di dalam era demokrasi. Kalau ada satu tempat atau bahkan bukan hanya satu tempat, satu orang saja diblok pikirannya, demokrasi cacat gitu. Artinya tidak lagi pemerintahan akal itu tadi, maka ada yang error. Akal itu menginginkan kebaikan, menginginkan sesuatu yang buruk. Akal itu memerintahkan sesuatu yang mungkin, yang bisa dilakukan oleh tubuhnya. Mengucapkan sesuatu secara jujur itu memang fungsi akademis. Jadi kalau tadi diterangkan oleh Pak dosen Surya bahwa dimulai, dan Pak Bang Oja Lupa yang memberi kita pengetahuan awal bahwa ternyata dari tahun 50-an, tahun 60-an udah ada sebuah lembaga think tank di sini yang hendak mempromosikan pikiran, dan dimulai dengan kata yang sangat akademis, metaphysics. Yang metafisik. mungkin pada waktu itu nggak dimengerti oleh banyak orang, lalu dianggap tidak ada nomenklaturnya. Lalu tidak ada nomenklaturnya bukan berarti tidak berarti, tidak berguna, justru berguna hari-hari ini. Apa yang terjadi pada bangsa ini sekarang? Kekurangan pikiran karena tidak belajar filsafat. Kekurangan moral karena tidak tahu apa fungsi metafisik. Metafisik itu di dalam filsafat Yunani. Oke, sebelum dijelaskan itu Pak Rocky, aku komentar dulu. Ya memang betul ya, bahwa kita kekurangan literasi tentang metafisik. Kita itu cenderung membahas fisik saja. Dalam arti begini, saya kasih contoh sederhana saja ya. Kita di dalam sopan santun itu sangat diperhatikan gitu.
Padahal di balik sopan santun itu adalah apa istilahnya? Kepura-puraan. Saya sopan di depan seseorang yang mungkin dihormati oleh banyak orang, saya dianggap beretika. Contoh gampangnya kemarin itu BEM Visip Unair membuat poster, itu adalah reaksi dari pikiran mereka kritik terhadap Prabowo Gibran, kritik yang membuat satu poster karangan bunga selamat atas Jenderal Bengis dan apa gitu, itu dianggap tidak beretika oleh dekannya sehingga dibukukan. Terus kita berbicara terlalu banyak di apa namanya, melalui topeng ke topeng ya, yang disebut etika yang tampak itu tadi, sementara yang tidak tampak tidak kita bahas. Banyak juga orang senyum di depan kita tapi menusuk dari belakang. Itu yang harus kita perhatikan ya. Kita dengarkan penjelasan. Adalah tulisan-tulisan Aristotle setelah dia belajar fisik. Oke, saya ulangi dikit. Setelah tulisan-tulisan metafisik itu di dalam filsafat Yunani adalah tulisan-tulisan Aristotle setelah dia belajar fisik. Setelah dia belajar fisika, dia mulai mengembangkan pengetahuan dia, kuriositas dia, imajinasi dia tentang Tuhan, alam semesta, apa yang menyebabkan dunia ini berputar, beredar, apa yang bisa diabadikan di dalam pikiran. Oke, jadi Aristoteles berbicara tentang fisik, kemudian pada akhirnya melampaui fisik yang disebut metafisika, berbicara tentang alam, Tuhan dan sebagainya. Tadi itu disebut Rocky Gerung itu ya ya memang begitu ya. Jadi kalau logika ini kita gunakan di Indonesia yang masih apa nama sentral berpikirnya di dalam tahap fisik, artinya kita tidak ada yang beragama secara serius nih. Karena untuk mencapai pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang akhirat, pengetahuan tentang malaikat misalkan, itu dibutuhkan pengetahuan metafisik atau logika epistemik atau epistemologi metafisik. Kan itu dasarnya tuh. Jadi, nih seperti konstruksi ruang ini. Kalau saya belajar fisika, saya bisa buat gedung persis seperti ini. Karena membuat gedung pertemuan seperti ini hanya saya cuma butuh dua rumus. Satu rumus tentang metal fatigue, kelelahan metal. Ini ada fakultas sains di sini kan. Sama rumus tentang S, safety factor. Dapat. Dengan dua rumus itu saya bisa bikin bangunan. Rocky Gerung ini kok tahu semua ya. Itu namanya ilmu fisika yang diterapkan secara teknis. Tetapi kalau saya berpikir bangunan ini mau dihargai sebagai apa? Narasi yang akan ditimbulkan oleh bangunan ini apa itu? Itu saya berpikir secara metafisik. Yes, jadi ranah metafisik itu lebih kepada ranah nilai aplikatif ya, yang kemudian menjadi kesan. Itu tadi korelatifnya dengan era. Makanya di awal tadi Rocky Gerung mengatakan bahwa tidak ada era Jokowi karena dia tidak meninggalkan pikiran, yang dia tinggalkan adalah kekacauan. Itu seperti IKN itu kemudian menjadi tanggung jawab selanjutnya, presiden selanjutnya gitu kan. Ya, jadi metafisik itu gedung ini tadi yang dia sebutkan itu mau difungsikan sebagai apa, mau diingat sebagai apa, apakah hanya konstruk bangunan saja atau ada muatan-muatan nilai di dalam itu, ranah fisik, metafisik. Ini ada konstruksi ventilasinya tuh sangat Mediterranean, konstruksi bintang itu. Tetapi saya juga bisa anggap bahwa ini sangat Eropa revolusi industri, karena ini bangunan beton, bangunan metal. Ini sama seperti kaki dari Menara Eiffel. Kalau Anda lihat ke atas. Rocky Gerung ini ngarang atau apa?
Ini oke, tapi ini bagus lah untuk mengisi apa namanya kekacauan pikiran. Tetapi kita mesti bayangkan misalnya fungsinya apa? Begitu ditaruh kubah, oh ini fungsi teologis, metafisiksnya ada pada simbol kubah itu. Bisa kita interpretasikan segala hal. Jadi kemampuan kita untuk mengolah wilayah pikiran dan imajinasi itu namanya metafisik. Itu pentingnya metafisik. Dia menggapai sesuatu yang tidak bisa digapai oleh panca indera, atau sesuatu yang hanya sebatas fisik, yang bisa diraba, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa disentuh. Tapi metafisik memungkinkan kita berpikir lebih jauh. Itu menarik sekali ya. Dan kita lanjut lagi nanti, kita sudahi dulu tentang ini. Terima kasih. Wassalam.